Masih kitab Mazmur pasal 91, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Pada pagi hari ini kita mau berikan pujian sembah yang terbaik hanya buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai saat ini, kami berterima kasih. Kami percaya itu semua atas kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Kau melayakan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau datang membawa pujian sembah kami yang terbaik hanya buat Tuhan. Biar nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan Yesus. Dan kami percaya di atas pujian dan penyembahan ada mukjizat terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang hadir Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap memulai ibadah ini dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan. Kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kadang-kadang kami melupakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Layakkan kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami mau katakan kami mau tetap setia Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semuanya bersemangat pagi hari ini, amin. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, kita mau memuji Tuhan sebab Dia satu-satunya yang layak dipuji, amin. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai buat Tuhan lebih lagi.
bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Sebab Engkau ajaib Tuhan. Wuh. Sorak-sorai kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Kami mau berikan pujian sembah yang terbaik hanya buat Tuhan. Wuh.
Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar. Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah. Ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur, kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur. Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat. Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat dirembukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita. Mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam, dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Ya, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Yang amplopnya seperti ini, persembahan penginjilan. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, kami akan berikan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah boleh dipergunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal nama Tuhan. Dan berkati juga tangan-tangan yang memberi, biarlah Tuhan yang mengembalikannya berlipat kali ganda. Kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi persembahan. Ku yakin saat
kepada hambanya kami persilahkan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkan, ku diamkan dan dipulihkan, ku diamkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Di mana Engkau sudah hadir di tempat ini, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Berkati kami yang hadir di tempat ini, jadikan kami murid-Mu Tuhan, yang sudah membuka telinga, buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi lidah kepanjangan Engkau Tuhan Yesus. Tuntun dan pimpin setiap hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati ruangan ini Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar hanya lawatan-Mu saja yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Boleh dibantu PowerPoint-nya? Dapat salam dari Bapak Gembala yang masih ada di Jakarta. Hari ini saya bawa tema dari iman menjadi nyata, ya. Dari iman menjadi nyata. Ya, mungkin sebagian yang hadir di tempat ini mungkin dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mungkin dalam menunggu jawabannya Tuhan kok belum jawab doanya, mungkin dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, atau dalam masalah sakit penyakit. Jadi seminggu ini saya akan membangun setiap kita dan membangun saya sendiri. Jadi pedang bermata dua ya. Jadi kita harus saling membangun ya. Mungkin ada yang menunggu jawaban doa. Ya, seringkali kita berkata Tuhan, saya percaya ya. Namun dalam hati menunggu dan bertanya-tanya kapan Tuhan jawab? Padahal dalam mulut ini berkata saya percaya. Karena sebagian orang Kristen pun demikian. Sebagian bilang mulut percaya tapi hati bertanya-tanya, kapan jawabannya Tuhan? Ya, sampai kapan saya harus menunggu? Ya, hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa iman itu bukanlah hal yang percaya, hal yang kita lihat baru kita percaya. Enggak seperti itu iman. Ya, iman itu sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya akan terjadi dan melihat mujizat ya. Percis lagu yang tadi kita terakhir. Iman adalah tetap percaya ketika kita belum melihat apa-apa. Iman adalah tetap berharap. Terus kita berharap sesuatu hal yang belum kelihatan. Keadaan berkata mungkin sebaliknya. Tapi iman tetap berdiri ketika banyak alasan membuat kita ingin menyerah. Seperti Papi selalu ngomong, Bapak Gembala selalu ngomong, kalau kita punya 100 juta, terus kita mau beli motor, itu kita bukan iman, ya. Ada uangnya, beli aja, nggak usah pakai doa, ya beli, nggak perlu doa Tuhan bagaimana saya mau ini pergumulan saya segala macam, enggak. Motor lo berapa? Uang ada 100 juta, tapi kalau uang kita cuma 3 juta, mau beli motor, ya berdoa berharap, itu iman namanya. Tapi kalau uang 100 juta itu bukan iman, ada, ya. Mungkin apa yang saudara, Bapak Ibu di sini doakan belum menjadi kenyataan. Saya juga ada beberapa hal yang belum Tuhan jawab. Mungkin air mata kita, pergumulan kita masih ada. Tapi jangan pernah berpikir Tuhan itu diam. Tuhan itu mendengar. Tuhan masih nunggu respon kita. Ini orang kayak anak kita aja ya. Anak kita kalau kita janjiin sesuatu, itu anak-anak pasti nagih.
katanya mau beliin ini, contoh mau beli handphone atau mau beli mainan atau nonton bioskop, itu ditagih sampai akhirnya kita sebagai orang tua, kalau anak diem kagak nagih-nagih kan kita juga diem. Wah, anak udah nggak minta-minta lagi, kita diem. Begitu juga dengan Tuhan, respon kita saat kita berdoa minta terus. Telinga Tuhan itu nggak kurang panjang kok, maksudnya tidak pasti mendengar setiap jeritan doa kita. Karena anak aja sama orang tua aja, kalau anak kita minta terus pasti kita kasih. Begitu juga Tuhan, nggak mungkin kita udah minta, tapi respon kita Tuhan mau lihat. Apakah kita menyerah? Apakah tetap berharap? Tetap mengandalkan Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Kita baca di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tanpa iman, orang itu nggak bakal berkenan di hadapan Allah. Tapi kalau kita melihat Tuhan, berpaling, mata kita tetap tertuju sama Tuhan, kita harus percaya Allah itu ada. Terus Tuhan juga memberikan setiap kita upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Luar biasa. Tuhan itu ada. Apalagi kalau kita dengan sungguh-sungguh mencari Dia, kita dapat upah, Bapak Ibu. Upahnya luar biasa, upahnya yang luar biasa yang tidak pernah kita berpikir. Next. Ciri-ciri. Oke. Pertama, percaya pada janji Tuhan. Ini orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Ciri-cirinya adalah percaya pada janji Allah. Yang kedua apa? Taat meski belum lihat hasil. Ketiga, tetap setia dalam ujian. Keempat, berani melangkah. Adakah di hati kita, di diri kita semuanya ini? Mungkin ada beberapa cuman bilang, saya percaya pada janji Tuhan. Tapi saat dia berhasil, akhirnya dia mundur. Mungkin ada orang yang taat meskipun mau melihat, tapi dia nggak setia. Taat, wah iya taat, saya mau taat, tapi akhirnya jatuh nggak setia. Kemudian apa? Berani melangkah. Mungkin tetap setia dalam ujian, tapi nggak berani melangkah. Firman Tuhan tertulis, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus banyak move, berani melangkah. Itu yang ciri-cirinya anak Tuhan yang punya iman yang luar biasa. Kita harus terakhir itu berani melangkah. Karena tanpa iman kita adalah mati hukumnya. Next. Yang menghalangi, yang biasa kita selalu hadapi. Yang sebelumnya yang nomor 1, yang menghalangi nomor 1. Terus nggak ada ya. Ini yang nomor 1 saya di sini bilang ketakutan, ya. Yang menghalangi kita adalah ketakutan. Mundur aja di yang menghalangi. Matius 14 ayat 30 di situ nggak ada ya. Sini saya bacakan. Petrus itu mulai tenggelam Bapak Ibu. Ketika lebih fokus pada angin waktu dia di kapal dan ombaknya, fokus pada angin dan ombaknya. Dia nggak fokus sama Tuhan Yesus. Dia fokus dengan keadaan sekitarnya. Aduh ombak, aduh kayak apa nih, aduh ntar tenggelam kayak gimana gitu ya. Fokus kepada masalah. Tuhan mau kita nggak fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan. Ketakutan membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Itu kadang-kadang yang kita lakukan, yang menghalangi kita untuk punya iman yang luar biasa. Kedua, apa? Keadaan yang terlihat. Seperti tadi Petrus, dia melihat sekitar, kita melihat sekitar kita punya banyak masalah, penyakit gak sembuh-sembuh, keuangan
keuangan makin hari makin tipis tapi nggak ada penambahan. Ekonomi makin luar biasa, bensin apalagi naik, ya. Itu luar biasa, membuat ekonomi, aduh, keuangan makin lama makin habis. Ini naik, itu naik, cabai naik, ayam naik, semua naik. Yang nggak turun berat badan, masih tetap stabil. Ya, kita mau semuanya tetap berharap sama Tuhan. Keadaan apapun, di 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Amin. Kita harus hidup karena percaya, bukan melihat apa yang ada di hadapan kita. Mungkin kelihatannya nggak baik-baik saja, tapi percaya Allah ada di samping kita. Banyak orang gagal karena lebih percaya keadaan daripada janji Tuhan. Di situ kebanyakan terjadi. Ketiga adalah dosa dan ketidaktaatan. Ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, dosa dapat menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi menghindarlah dari dosa. Manusia memang gak kebal dosa Bapak Ibu. Pasti ada aja yang membuat kita marah. Marah itu juga dosa kan. Apalagi sampai memaki. Atau kayak akhirnya kita provokasi menjadi menjelekan orang. Ngajak teman yang lain untuk provokasi. Jadi ngajak teman jelek lagi bahasanya. Begitu pokoknya yang jelek-jelek yang akhirnya kita dosa. Marah ya. Dosa dapat menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Iman yang sejati selalu disertai ketaatan. Yang keempat, pengaruh negatif orang lain. Kadang-kadang kita di satu komunitas, kalau kita curhat tentang suami atau tentang hal yang lain yang membuat akhirnya kita butuh bantuan orang, nasihat orang. Tapi kita kalau di komunitas yang baik, kita akan dapat sesuatu yang baik juga. Tapi kalau kita di komunitas yang tidak baik, kita ribut dengan suami, saya dipukul dengan suami. Kenapa lu gak pukul balik? Kenapa lu gak gini-gini? Kita dipanas-panasin. Jadi pengaruh negatif orang lain. Harusnya kita tetap taat, ikuti kemauan Tuhan, cari komunitas yang positif, yang mendukung. Jangan pernah mencari komunitas yang red flag, yang selalu minta validasi. Tinggalkan itu komunitas. Amin. Kemudian ketidaksabaran. Tuhan mau kita sabar. Sabar sampai Tuhan benar-benar jawab. Seperti anak kecil yang meminta sesuatu sama orang tua. Terus minta, nggak ada henti-hentinya. Jadi ketidaksabaran itu menghalangi kita punya iman yang kuat. Pengaruh negatif orang lain itu di Bilangan 13 ayat 14, 10 pengintai membuat bangsa Israel kehilangan iman. Sementara Joshua dan Kaleb tetap percaya. Jangan biarkan suara manusia lebih keras daripada suara Tuhan. Amin. Jangan biarkan suara manusia lebih keras daripada suara Tuhan. Kita harus benar-benar setiap kita punya masalah, punya doa yang tidak dijawab, duduk di bawah kaki Tuhan. Berharap. Dengar suara Tuhan. Apa maunya Tuhan buat hidup kita. Itu pun yang saya lakukan hari demi hari. Gak ada orang yang gak punya masalah. Setiap dari kita itu punya masalah. Saya punya masalah. Bapak Ibu sini juga pasti ada masalah yang mungkin berat, mungkin biasa-biasa aja. Tapi kalau kita tetap mempunyai iman yang luar biasa, itu baik sekali. Ketidaksabaran ini seperti Saul di 1 Samuel 13. Karena tidak sabar menunggu Tuhan, Saul mengambil keputusan sendiri dan kehilangan berkat. Iman menunggu waktunya Tuhan. Amin. Next. Bagaimana caranya kita? Bagaimana kita punya iman yang dari biji sesawi menjadi besar? Bagaimana caranya? Next. Tetap pegang firman Tuhan. Apapun masalah kita, firman Tuhan nomor 1. Ya, andalkan firman Tuhan. Hari-hari
hari baca firman Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan suara Tuhan ini. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita, kita di firman Tuhan ini. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Pegang terus firman Tuhan. Kemudian apa? Di Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetap pegang firman ya. Semakin kita memenuhi hati dengan firman Tuhan, semakin kuat iman kita. Jangan hanya mendengar masalah, tapi dengarkan juga lah janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Itu luar biasa janji Tuhan. Kemudian apa? Fokus kepada Yesus bukan pada masalah. Jangan seperti Paulus yang lihat keadaan akhirnya dia jatuh dari kapal. Padahal sebentar lagi dia bisa jalan di atas air seperti Tuhan. Tapi karena dia lihat keadaan, dia lihat segala macam yang membuat rintangan, wah pasti kalah nih, pasti jatuh nih, pasti tenggelam. Ya itu, kita udah gak fokus lagi sama Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Petrus berjalan di atas air selama matanya tertuju kepada Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika ia fokus pada badai, ia mulai tenggelam. Luar biasa Tuhan. Di saat ekonomi, saya kasih kesaksian, di saat ekonomi masih kurang jelas ekonomi, anak mau kuliah, itu kami bergumul Bapak Ibu. Mau jual mobil, kagak laku-laku. Karena ekonomi sekarang jual mobil itu susah banget. Susah banget. Berbulan-bulan, sampai setahun jual mobil belum laku-laku. Sampai di titik anak kedua. Jadi 1 semester udah lewat ini. Nah, anak kedua mau kuliah lagi. Jesslyn mau kuliah lagi ke Jakarta. Itu pergumulan lagi. Tapi di saat titik itu, tiba-tiba ada yang nanya mobil. Pak, mobil jadi dijual. Puji Tuhan, laku. Dan akhirnya kami bisa bayar mobil. Karena apa? Kita berharap sama Tuhan. Ada waktunya nyerah, ada. Jual murah aja deh, gak apa-apa. Jual berapa aja, jual murah. Asal laku, asal ada uang. Tapi kita tetap berharap sama Tuhan. Tuhan pasti Tuhan berikan konsumen yang baik. Konsumen yang memang butuh mobil dan dia tidak di bawah standar harganya. Puji Tuhan. Oh, Tuhan kirim. Itu doa yang luar biasa. Ya. Fokus pada Yesus bukan pada masalah. Bergaul dengan orang-orang beriman. Seperti tadi saya bilang, jauhkan komunitas yang red flag. Tapi tetap bergaul dengan orang-orang iman. Ikuti segala ibadah, cool, komunitas of love, di mana kita komsel. Di sini kan kita nggak bisa tanya jawab. Di sini kita nggak bisa saling cerita. Di sini kita tidak bisa saling menguatkan. Tapi di komsel itu bisa saling menguatkan, saling menceritakan, dan saling mendoakan. Jadi setiap ada masalah kita pasti patokannya nasihatin orang dengan firman Tuhan. Kalau kita dengan orang dunia, ya dibantai sama orang dunia. Nasihatnya juga nasihat orang dunia. Jadi kita harus tetap bergaul sama orang beriman. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Lingkungan yang sehat akan menguatkan iman, tetapi tetaplah setia dalam ibadah. Ibadah komsel, ibadah raya, persekutuan apapun ikuti Bapak Ibu. Itu yang menguatkan kita. Mungkin di saat ini Bapak Ibu bilang, firmannya biasa-biasa aja. Firmannya itu-itu aja seperti yang pernah saya dengar. Tapi di saat Bapak Ibu dia ada masalah, tiba-tiba terngiang dengan firman yang dibawakan. Ternyata ini Tuhan berbicara kepada saya. Supaya saya dikuatkan. Ya, next. Dalam Alkitab, pengharapan tertulis di dalam Alkitab 85 kali. Tentang kebenaran di Alkitab tertulis ada 230 kali. Tentang kasih 258 kali tulisan tentang kasih. Tapi tentang iman Bapak Ibu 558 kali.
Karena Tuhan mau kita menumbuhkan iman sedikit demi sedikit dan akhirnya kita punya iman yang luar biasa. Ya. Next. Dalam Alkitab siapa sih yang gak hidup dengan iman? Ada Esau. Di Ibrani 12 ayat 16, Esau ini menjual hak kesulungannya hanya untuk semangkok makanan, Bapak Ibu. Semangkok kacang merah, ya, renebon. Ya. Esau itu menjual hak kesulungannya, lebih memilih kepuasan sesaat. Aduh, saya mau beli motor. Akhirnya dia gadein rumah orang tuanya. Dia jual apanya, kadang-kadang dia mencuri. Demi dengan kepuasannya saya nggak punya handphone, kan banyak itu. Apalagi anak-anak sekolah menurut survei di Balikpapan, anak-anak SMA itu menjual keperawanan demi iPhone, Bapak Ibu. Ngeri, karena ketidaksabarannya, dengan gengsi, dengan model hidup zaman sekarang. Kalau nggak pakai iPhone itu nggak keren katanya. Jadi anak SMA ini jual keperawanan, ngeri. Begitu juga Esau ini menjual dengan kesulungannya dengan semangkok merah. Hidup berdasarkan apa yang dilihat, bukan dirasakan, bukannya iman itu. Kemudian siapa? Istrinya Lot. Kejadian 19 ayat 26, sudah diselamatkan tapi ia menoleh. Lakinya udah mati nih, udah kena jadi tiang garam. Tapi dia tetap aja kagak kapok sama lakinya. Dia nengok juga ke belakang. Ya, udah selamat harusnya dia, tapi dia menoleh ke belakang ke Sodom. Hatinya masih melekat pada kehidupan lama. Dia melekat pada harta yang lama. Pelajaran buat kita semua. Ya, iman melihat ke depan, bukan melihat ke belakang, Bapak Ibu. Ya, kemudian next, Yudas. Dia jual Tuhan Yesus demi apa? 3 keping ya, 3 keping perak. Mengerikan Yudas ini, saking dia ketakutan, terus dia juga mau kaya. Jadi dia jual Yesus. Kemudian nomor 4 apa? Petrus. Saat tenggelam, dia gak punya iman. Awalnya dia berjalan di atas air, tapi ngelihat angin dan ombak, ia mulai takut dan tenggelam. Next. Lalu siapa yang hidup dengan iman, Bapak Ibu? Abraham. Ibrani 11:8 ayat 10, Abraham meninggalkan negerinya tanpa mengetahui tujuan akhirnya. Kadang-kadang kalau kita merantau, dia lihat peta, tiba-tiba di Papua, beranikah kita melangkah? Abraham berani. Ya, dia tanpa mengetahui tujuan akhirnya, ngapain dia meninggalkan negerinya? Padahal negerinya luar biasa. Tapi tetap percaya, Abraham tetap percaya janji Tuhan meskipun usianya sudah tua. Jadi pelajaran dari Abraham ini, iman melangkah meskipun belum mengetahui seluruh rencana Allah. Ayo kita harus berani melangkah. Kemudian siapa? Sarah. Dalam Ibrani 11 ayat 11 percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan anak pada usia yang sudah lanjut. Sarah ini luar biasa. Dalam pelajaran Sarah kita lihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin manusia bilang gak mungkin, tapi Tuhan itu mungkin. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kemudian siapa lagi? Next. Perempuan yang pendarahan, Bapak Ibu. Dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34, perempuan yang pendarahan percaya bahwa hanya menjamah dia jubah Yesus, ia akan sembuh. Luar biasa imannya. Makanya kadang-kadang kita lihat ya, saya pernah ke Jakarta, di Jakarta datang Benny Hinn. Benny Hinn itu datang di Ancol dan ribuan orang datang yang sakit dengan kursi roda, dengan segala macam penyakit itu datang itu ke Ancol. Tapi apakah semuanya sembuh? Enggak. Pulang ada yang masih pakai kursi roda,
Tuhan mau kita percaya punya iman. Sedangkan perempuan yang pendaraan ini percaya dia pegang jubah Tuhan Yesus dia pasti sembuh. Jadi kita harus mendeklarasikan hidup kita dalam genggaman Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh, saya percaya Tuhan, saya sembuh. Itu punya iman yang luar biasa. Iman yang sederhana dapat menghasilkan mujizat yang luar biasa juga Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir siapa? Yesus. Hidup dengan iman. Teladan kita satu-satunya yang luar biasa dalam Alkitab. Ya. Puncak teladan iman kita adalah Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan iman itu membawa kita kesempurnaan. Dia percaya dia anak Tuhan. Dia percaya dia ciptaan Allah yang luar biasa. Siapa ciptaan Allah yang gagal? Adam dan Hawa. Dia gagal. Gagal segagal-gagalnya Adam dan Hawa. Tapi Yesus, dia gak pernah gagal. Dia gak pernah kalah dari setan, dari iblis yang mencobai, dari masalah apapun dia tetap percaya Allah ada di pihak dia. Kemudian next, iman itu seperti akar pohon, kuat. Mungkin pohon batang kita bisa tebang, kita bisa hancurkan, tapi akar pohon itu kuat. Kita harus kuat sekali, nggak bisa digoyang-goyang itu. Kecuali pohon toge atau pohon yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau pohon yang besar itu akarnya yang kuat. Iman seperti pohon, saat badai datang membuat pohon tetap berdiri. Bukan rantingnya, tapi akar yang dalam. Demikian juga orang percaya semakin dalam akarnya di dalam Tuhan, semakin kuat ia menghadapi badai. Amin. Kita harus punya akar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kalau gak mau tergoyahkan, kita punya akar yang kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi percaya bahwa Tuhan bekerja dan sanggup buat hidup kita. Janjinya ya dan amin. Mungkin banyak orang melihat mujizatnya dulu baru percaya. Sebagian besar orang seperti itu. Tapi Alkitab, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus percaya lebih dulu, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa. Abraham melihat janji Tuhan menjadi kenyataan karena ia tetap percaya dalam hidupnya. Nuh melihat keselamatan keluarganya karena ia taat dalam iman. Daud melihat kemenangan karena ia lebih percaya kepada Tuhan daripada raksasa yang ada di depannya. Bayangin. Kadang-kadang kita gak takut sama Tuhan. Tuhan gak melihat. Kadang-kadang kita gak taat. Mungkin di depan orang-orang kita taat. Kelihatan pura-pura taat. Tapi di Tuhan, dalam Tuhan, apalagi dia di rumah, ketidaktaatan itu terlihat. Kadang manusia lebih takut dengan setan dibanding Tuhan. Padahal sama-sama kagak lihat. Jalan di tempat gang yang malam-malam atau ke WC malam-malam itu pada takut. Apalagi kalau kita ke kampung. Lebih takut kehadiran setan dibanding Tuhan. Tapi Tuhan mau kita taat dimanapun integritas kita sama Tuhan. Hari ini mungkin ada yang doanya belum dijawab. Pergumulan yang belum selesai. Jangan menyerah Bapak Ibu. Tetap percaya, tetap berdoa. Tetap berjalan bersama Tuhan. Jadi kesimpulan firman Tuhan ini adalah kunci. Iman adalah kunci untuk kebenaran Tuhan Bapak Ibu. Iman membuat kita tetap berjalan meskipun belum melihat hasilnya. Mari terus hidup dalam iman. Saya, Bapak Ibu di tempat ini semuanya belajar sama-sama untuk memperbesar iman kita. Ya, kita akan melihat kenyataan. Akhirnya kita akan melihat saat kita terus berharap sama Tuhan dan punya iman.
Dari doa kita akan melihat jawaban, dari pengharapan kita akan melihat penggenapannya. Tuhan akan jawab semuanya. Saat saya pertama kali dilamar, Pak Pius itu gak ada uangnya. Dia masih kuliah, saya doang yang kerja. Kayak mana ini mau nikah? Ngelamar, sewa restoran, sewa gaun, segala macam itu butuh duit. Tapi kami percaya, kami sepakat kita bisa melewatinya. Tahun 2005 kami habis sebesar 50 atau 60 juta. Bisa kita lewati karena kita punya iman. Kalau kita nunggu banyak uang baru nikah, ya nggak salah sih, nggak salah, supaya kita juga orang tua juga maunya kita dapat yang terbaik, nggak salah. Tapi kalau kita punya iman yang luar biasa, kita berani melangkah, itu janji Tuhan ya dan amin. Akhirnya kita bisa lunasi tanpa hutang, Bapak Ibu. Ada aja yang memberikan bantuan. Ada aja entah dari mana-mana, saya sumbang undangan. Gak usah dipikirin, saya yang cetak undangan. Itu luar biasa. Ya, kita punya janji yang luar biasa. Ketika Abraham belum punya anak, dia tetap percaya ya. Peganglah satu kebenaran, yaitu jika Tuhan berjanji, maka Tuhan juga pasti akan menepati. Jika Tuhan membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin ya. Mari pagi ini kita jangan pulang dengan keraguan, pulang dengan iman Bapak Ibu. Jangan pulang membawa ketakutan, pulang membawa pengharapan. Jangan pulang berkata dengan aku gak sanggup. Jangan pernah berkata seperti itu. Tetaplah pulang dengan berkata Tuhanku yang sanggup. Next. Apapun kata-kata hari ini, next. Apapun keadaan kita, tetap taat sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah selesai, tapi kami percaya firman-Mu sudah akan hidup dalam setiap hati kami Tuhan. Pada pagi ini kami mau datang dengan hati yang terbuka Bapa. Engkau melihat setiap air mata kita yang tersembunyi Tuhan. Setiap pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Setiap doa yang sudah lama kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengarnya Tuhan Yesus. Kami mengakui bahwa kami seringkali Tuhan Yesus menjadi lemah karena keadaan. Kami kadang lebih melihat keadaan, melihat masalah daripada Engkau Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan kami memilih untuk percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup di hidup kami Tuhan. Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang terluka, jamahlah dan sembuhkan. Bagi yang sakit juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang putus asa, khawatir, Kau hibur Bapa. Karena kami percaya bagi mereka yang menanti jawaban dengan kesabaran, dengan iman yang teguh, Tuhan yang mendengarnya, Tuhan yang menjawabnya. Kami menyerahkan masa depan hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal. Apa yang kami lihat Tuhan, kami percaya Tuhan akan munculkan semuanya itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Roh Kudus, pimpin terus kami, tuntun dan pimpin setiap kegiatan kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan aku percaya bukan karena melihat
firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini atas firman yang telah ditabur oleh Ibu Gembala Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan Yesus, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Gembala, Bapak Gembala Tuhan di tempat ini. Kiranya Kau memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan, pelayanan mereka Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau juga buat berhasil Tuhan Yesus. Dan biarlah kami setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh memiliki iman yang sama Tuhan Yesus. Kami boleh percaya sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik persembahan syukur, persembahan pembangunan, maupun persembahan persepuluhan Tuhan. Apapun yang kami berikan, kami percaya Engkau memberkati Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semua yang telah Kau percayakan kepada kami, baik usaha, pekerjaan kami, dan apapun itu, dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Untuk pengumuman tambahan, ibadah raya kedua seperti biasa nanti malam jam 6:30 malam, dan untuk ibadah anak-anak muda setiap hari Jumat jam 7 malam, dan kita juga ada ibadah menara doa setiap hari Kamis jam 7 malam. Nanti kita akan infokan di saluran WA. Bisa dilakukan di gereja dan juga bisa dilakukan melalui Zoom. Bapak Ibu mungkin yang belum bergabung di saluran gereja mungkin boleh menghubungi hamba Tuhan di tempat ini supaya boleh mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan Gereja GBI Rayon 8 Samarinda. Puji Tuhan. Ada pengumuman tambahan lagi, Bu? Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab
karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah juga memenuhi hati dan pikiran kita semua. Biarlah iman kita tetap teguh, pengharapan kita tetap hidup, dan kasih saudara kita semakin nyata kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, berjalanlah dengan kemenangan, dan jadilah saksi Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Dan sekarang mari angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan juga memberkati engkau, Tuhan juga melindungi engkau, Tuhan juga menyinari wajahnya dengan memberikan engkau kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya saat teduh. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.